Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyelesaian dan pelaporan audit. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. 1. Putri Salsabila Nasir, NIM 002. 2. Isnaniyah Ramadhani, NIM 010. 3. Tri Rohmayanti, NIM 012. 4. Hepsari Nurjana Kusuma Ningrum, NIM 015. 5. Dini Fitrianingsih, NIM 026. 6. Alfionita Alifah Hanum, NIM 163. Penyelesaian audit. 1. Melakukan pengujian, penyajian, dan pengungkapan. 2. Melakukan telaah atas kewajiban kontingensi dan komitmen. 3. Telaah terhadap kejadian setelah tanggal neraca. 4. Akumulasi bukti akhir dan update real balance. 5. Evaluasi hasil dan pemberian opini. 6. Penerbitan laporan audit. 7. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Prinsip dasar penyelesaian audit. Penyelesaian pekerjaan lapangan. 1. Review peristiwa kemudian. 2. Review notulen rapat komisaris dan manajemen. 3. Review bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan. 4. Meminta surat representasi klien. 5. Melakukan prosedur analitis. Evaluasi temuan. 1. Menentukan perkiraan akhir materialitas dan risiko audit. 2. Review teknis penyajian laporan keuangan. 3. Merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. 4. Melakukan review akhir kertas kerja. Komunikasi dengan klien. 1. Komunikasi tertulis tentang pengendalian intern. 2. Komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit. Dan 3. Membuat manajemen letter. Pengujian, penyajian, dan pengungkapan. Tujuannya yaitu memastikan penyajian dan pengungkapan yang telah dibuat oleh klien telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Prosedurnya ada 3 jenis, yaitu yang pertama pemahaman terhadap pengendalian, yang kedua pengujian pengendalian, yang ketiga yaitu substantif. Perbedaan penyajian dan pengungkapan. Penyajian atau presentation yaitu bagaimana menyajikan angka di dalam neraca atau laba rugi, misal apakah jumlah net atau gross, apakah posisinya di atas atau di bawah, apakah di net off atau tidak. Pengungkapan seperti tambahan keterangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK bisa berupa angka, bisa berupa keterangan. Misalnya mutasi aset tetap dan keterangan mengenai kondisi perekonomian. Tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang pertama, keterjadian dan hak dan kewajiban. Kejadian dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan disebut dalam entitas. Contoh prosedur substantifnya yaitu telaah atas kontrak utang untuk menentukan apakah piutang dagang atau aktiva tetap digunakan sebagai jaminan. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan yaitu seluruh pengungkapan yang tercakup dalam laporan keuangan sudah dimasukkan. Contoh prosedur substantifnya yaitu pembanding tahun ini dan tahun sebelumnya, jumlah daftar dan saldo yang cocok, semua yang harus diungkap telah diungkapkan. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan informasi keuangan yang disajikan dengan baik dan dijelaskan serta diungkapkan dengan jelas. Contoh prosedur substantifnya yaitu penggolongan aset lancar versus aset tetap, dan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang telah tepat. Yang keempat yaitu akurasi dan penilaian, merupakan informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Contoh prosedur substantifnya yaitu penjumlahan atau voting. Yang kedua yaitu telaah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah ditentukan. Syaratnya yaitu A. Terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar karena keadaan yang telah terjadi sekarang. Atau terdapat potensi penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. B. Terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai tersebut. Yang C. Hasilnya baru diketahui di masa mendatang.
Apabila terpenuhi syarat tersebut dan jumlahnya dimungkinkan material, maka peristiwa dan estimasi pembayaran tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Contoh peristiwa kontingensi yaitu sengketa atas pajak penghasilan, diskonto piutang dagang, dan lain-lain. Yang berikut yaitu kemungkinan keterjadian. Yang pertama, kemungkinan keterjadian jika lemah atau kemungkinan terjadinya kecil, maka perlakuan atas laporan keuangannya tidak perlu pengungkapan. Yang kedua, kemungkinan keterjadiannya cukup beralasan atau sedikit lebih kuat tetapi tidak terlalu kuat, maka perlakuan atas laporan keuangannya diperlukan pengungkapan. Dan jika kemungkinan keterjadiannya besar atau kemungkinan terjadinya besar, maka perlakuan atas laporan keuangannya yang pertama, jika jumlahnya dapat diestimasi dengan wajar atau fair, maka laporan keuangan disesuaikan. Yang kedua, jika jumlahnya tidak dapat diestimasi dengan wajar, maka diperlukan pengungkapan. Yang ketiga yaitu kejadian setelah tanggal neraca. PSA 46 atau SA 560 mewajibkan auditor untuk melakukan telaah kejadian setelah tanggal neraca. Tanggung jawab auditor atas telaah kejadian setelah tanggal neraca yaitu pada tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor merupakan saat penyelesaian prosedur audit atau pekerjaan lapangan. Tipe kejadian setelah tanggal neraca yaitu tipe pertama, kejadian yang berdampak langsung pada laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian. Tipe yang kedua yaitu kejadian yang tidak berdampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan pengungkapan. Yang keempat yaitu akumulasi bukti akhir, yaitu yang pertama melakukan prosedur analitis akhir, yang kedua mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha, yang ketiga mendapatkan surat representasi manajemen, yang keempat mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar, dan yang kelima membaca informasi di dalam laporan tahunan. Dan yang kelima adalah evaluasi akhir dan pemberian opini, yaitu yang pertama bukti yang tepat dan memadai, yang kedua bukti pendukung opini auditor, yang ketiga pengungkapan laporan keuangan, yang keempat telaah dokumentasi audit, dan yang kelima telaah independen. Yang keenam, penerbitan laporan audit. Apabila semua sudah dilakukan dan tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang signifikan, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata baku, dan jika ada hal-hal yang dikecualikan, maka kantor akuntan publik akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Yang ketujuh, komunikasi. Komunikasi di sini yaitu yang pertama membahas tentang kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kedua, pembahasan tentang kurangnya pengendalian internal. Yang ketiga, pembahasan hal lainnya kepada komite audit. Tujuan dari komunikasi tersebut yaitu yang pertama, menyampaikan pertanggungjawaban auditor atas audit laporan keuangan. Yang kedua, menyediakan telaah atas ruang lingkup dan waktu penerapan audit. Yang ketiga, menginformasikan temuan penting selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Laporan audit. Menurut Mulyadi, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Yang dimaksud dengan laporan audit atau audit report yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah yang pertama, wajar tanpa syarat atau unqualified clean, wajar dengan syarat atau qualified, menolak dengan memberikan pendapat atau adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali atau disclaimer.
Dalam laporan audit harus memuat yang pertama ada judul laporan, yang kedua alamat laporan audit, yang ketiga paragraf pembuka atau pernyataan fakta. Nah, dalam paragraf pembuka ini terdapat 3 fakta yang diungkapkan oleh auditor, yaitu yang pertama tipe jasa yang diberikan oleh auditor, yang kedua objek yang diaudit, dan pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Dalam paragraf ruang lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Yang kelima, paragraf opini. Nah, dalam paragraf opini itu berisi pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan yang telah disebutkan dalam paragraf pembuka. Yang keenam, ada tanda tangan, nama CPA, nomor lisensi CPA, dan KAP. Yang ketujuh, ada tanggal laporan audit atau tanggal pekerjaan lapangan audit diselesaikan. Hasil laporan audit. Yang pertama, laporan tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dan modifikasi kata. Audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa perlu adanya informasi tambahan. Yang kedua, laporan dengan pengecualian. Auditor memutuskan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan wajar, tetapi ruang lingkup audit dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti dalam membuat laporan keuangan. Yang ketiga, tidak memberikan opini atau opini tidak wajar. Auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar atau opini tidak wajar. Ia tidak akan memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak memberikan opini, atau ia tidak independen atau tidak memberikan opini. Modifikasi laporan tanpa pengecualian. Ada beberapa kondisi yang membuat auditor harus memodifikasi laporan tanpa pengecualian, yaitu contohnya 1. Ruang lingkup audit yang dibatasi. 2. Laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 3. Auditor tidak independen. Jenis-jenis opini. Unqualified opini atau klaim atau pendapat wajar tanpa pengecualian, disebut juga opini bersih, merupakan laporan yang dikeluarkan auditor dan menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan oleh usaha kecil bebas dari kesalahan penyajian. Selain itu, unqualified opini menunjukkan bahwa catatan keuangan telah dimanage sesuai dengan standar akuntansi. 2. Qualified opini. Untuk kondisi catatan keuangan perusahaan tidak dibuat sesuai dengan standar akuntansi, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Auditor akan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Qualified opini mencakup paragraf tambahan yang berisi alasan mengapa laporan auditor tidak wajar tanpa pengecualian. 3. Adverse opini atau menolak dengan memberikan pendapat, menunjukkan bahwa catatan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi. 4. Disclaimer of opini terjadi ketika auditor tidak dapat menyelesaikan laporan audit yang akurat. Hal ini dapat terjadi karena sebagai alasan seperti tidak adanya catatan keuangan yang sesuai. Ketika ini terjadi, auditor mengeluarkan pernyataan tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa pendapat tentang status keuangan perusahaan tidak ditentukan. Baik, untuk selanjutnya saya Alfianita Livahanum akan melanjutkan presentasi mengenai proses pemberian opini. Yang pertama, menentukan kondisi yang mensyaratkan perbedaan dengan laporan standar tanpa pengecualian. Yang kedua, menentukan materialitas untuk setiap kondisi. Yang ketiga, menentukan jenis laporan yang tepat untuk kondisi tertentu pada tingkat materialitas tertentu.
Dan yang keempat, menulis laporan audit. Untuk slide selanjutnya mengenai tingkat materialitas. Materialitas adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material bila diketahuinya salah saji ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna laporan yang rasional. Auditor dalam menentukan tingkat materialitas harus mendasarkan pada beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, keputusan materialitas bukan kondisi GAAP. Yang kedua, perbandingan jumlah rupiah dengan basisnya. Yang ketiga, keterukuran. Yang keempat, sifat salah saji. Yang terakhir adalah keputusan materialitas dengan kondisi keterbatasan ruang lingkup. Selanjutnya mengenai keuntungan menggunakan laporan audit. Yang pertama, memberikan jaminan atas laporan keuangan. Yang kedua, membuktikan integritas manajemen pada pemegang sahamnya. Yang ketiga, sebagai persyaratan hukum dan regulasi. Yang keempat, persyaratan pemegang saham. Yang kelima, persyaratan perusahaan induk. Yang keenam, membantu pengguna laporan audit untuk mengelola anak perusahaan dengan lebih efektif. Yang ketujuh, membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.